Ini pertama kalinya mereka melalui atmosfer. Mereka membawa makhluk dari luar angkasa. Ini adalah makhluk yang belum pernah mereka lihat. Ketika pesawat ruang angkasa kembali ke bumi, itu benar-benar makhluk mengerikan. Saat melihat keluar jendela, makhluk itu bisa hidup tanpa oksigen. Ditambah suhu tinggi mencapai 2000 derajat. Makhluk apa ini? Malam itu astronot sedang melakukan penelitian. Pesawat luar angkasa itu langsung pecah setelah mendarat. Seorang astronot hampir mati. Tapi itu tidak masalah. Pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah dia bangun, para peneliti bertanya tentang apa yang terjadi saat mendarat. Ternyata dia menemukan kebenaran. Militer mendatangkan ahli saraf untuk mencoba memulihkannya. Setelah 3 hari terapi, dia langsung diwawancarai. Melihat itu sangat masuk akal. Sepertinya dia mengalami cedera otak. Dia ingin bertanya pada pasukan yang pergi pada hari yang sama. Tapi pihak lain menolaknya. Dia harus menginap 1 malam lagi. Malam itu dia tidak bisa tidur dan keluar pada malam hari. Kemudian secara kebetulan dia menemukan bahwa di tengah pusat penelitian ini, banyak pelanggaran berat yang bersifat sementara. Ini jelas tidak masuk akal. Tepat saat bersiap-siap untuk tidur, Jenderal tiba-tiba memanggilnya ke kamar percobaan. Menghadapi pertanyaan dari Anna, Jenderal tidak berkata apa-apa. Dia hanya terus melihat jam. Saat ini tepat pukul 12. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan semua pintu isolasi. Dia juga sempat memainan boneka. Tapi saat di tempat tidur tiba-tiba dia mulai kejang. Dia berbalik dan melompat di lantai. Tepat setelah itu sesuatu yang tebal dan panjang keluar dari mulutnya. Makhluk itu menggeliat di lantai. Kemudian dengan cepat mulai tumbuh. Atas perintah Jenderal, Anna berjalan ke pintu kaca. Ini pasti bukan makhluk bumi. Makhluk itu menyerangnya. Jenderal berkata padanya untuk berhati-hati. Setiap malam makhluk itu akan keluar sebagai parasut. Anna sedikit kebingungan. Selanjutnya Jenderal ingin meneliti sesuatu. Temukan cara untuk memisahkannya. Dia mencari tahu makhluk apa itu. Setelah meneliti, Anna menemukan bahwa di bawah pengaruh alien, kekuatannya telah meningkat. Setiap kali padam, makhluk itu akan mengeluarkan racun dan membuat ototnya menjadi rileks. Setelah keluar, makhluk itu akan tumbuh dengan cepat. Karena itu alien yang tak berbentuk itu masuk ke dalam tubuhnya. Setiap malam Anna selalu mencoba untuk mendekatinya. Makhluk itu mulai meniru gerakannya. Perlahan-lahan turunkan tubuhnya, lalu berbaring di lantai seperti Anna. Dari semua yang dia dapatkan, sangat mungkin bahwa alien ini sangat cerdas. Dapatkan lebih banyak data. Kenakan pakaian pelindung untuk membuka pintu isolasi. Dia menaruh mainan di lantai. Alien muncul dengan sangat ramah. Pegang mainan itu di tangannya. Lihat responnya. Anna tiba-tiba membungkuk. Dia benar-benar berniat untuk menyentuhnya. Namun sayangnya dia tak sengaja terpeleset. Kebisingan menarik perhatian alien. Dia perlahan merangkak mendekatinya. Kemudian dia menarik kaki Anna. Karena hal ini mereka segera mengaktifkan pemicu dengan gangguan suara dan cahaya. Di bawah rangsangan yang kuat, alien itu mulai tak berdaya. Malam itu Jenderal datang untuk memeriksa luka Anna. Ambil kesempatan ini untuk menyuarakan dugaannya. Aku sangat yakin bahwa alien itu bisa beradaptasi. Itu sebabnya dia ada di sana. Dia membawa mainan dan bisa menilai dari dekat. Saat ini alien itu lebih ganas. Dan ketergantungan akan hilang. Tidak mungkin untuk mengontrolnya. Jawaban sang Jenderal juga sangat sederhana. Setelah ini terjadi, kita harus membunuh alien itu. Keesokan harinya Anna kembali ke lab untuk melanjutkan penelitian. Dia menemuinya setiap malam. Kadar hormonnya akan meningkat dan menyebabkan kekerasan. Di bawah tekanannya, para peneliti akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Sehingga pada malam hari, para jenderal akan mengambil hormon yang mengontrol alien. Untuk menguji coba. Dan makannya adalah penjahat di pangkalan. Mereka melepaskannya. Dia sudah bangun. Setelah mengetahui kebenarannya, dia bertanya pada jenderal. Dan jawabannya juga sangat masuk akal. Hanya dengan mengambil langkah yang aman, kita akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menguasai kekuatannya, kita akan dalam masalah besar. Kita akan memberinya makan. Tak peduli bagaimanapun reaksinya. Jangan pedulikan hak asasi mereka. Sang jenderal membawa tahanan lain. Anna mendekatinya. Melihat situasi ini, Anna masuk ke kandang. Dia menyanyikan lagu cinta kesukaannya. Pada awalnya alien itu agresif. Tapi setelah mendengarkan, alien itu menjadi jinak. Tapi orang itu ingin mengambil keuntungan. Ambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi tindakannya itu secara tidak sengaja membuat alien menjadi agresif. Akhirnya dia jadi santapannya. Dalam beberapa hari mendatang,
Dia mulai menolak untuk melanjutkan penelitian. Dia mendiskusikan hal ini dengan keluarganya. Dia siap menanggung resikonya. Melihat pasukan mendekat, suntikan hormon ke dalam tubuhnya. Tentara belum pernah melihat makhluk seperti itu. Mereka mulai menembak, tapi alien itu terlalu cepat. Makhluk itu menghilang. Alien muncul dan menyeret salah satu dari mereka. Alien membunuh beberapa tentara. Pada saat ini kesadarannya telah kembali. Dia harus menemuinya. Semuanya tertarik pada alien. Tanpa sadar Ben masuk ke dalam mobil. Kemudian melewati pos pemeriksaan dan melarikan diri dari pusat penelitian. Hari berikutnya tentara di pangkalan menghilang. Sang jenderal memakai baju besi. Dia melangkah ke dalam kegelapan. Dia seorang veteran. Setelah melihat alien, dia menggunakan bom asap untuk menarik perhatian alien. Kemudian tembak lurus dari jarak dekat. Setelah menerima beberapa tembakan, akhirnya dia berhenti. Pada saat yang sama, dia juga mulai bereaksi. Dia merasakan hal yang sama. Nafasnya semakin lemah. Kesadarannya juga perlahan menghilang. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah itu Anna menghentikan mobilnya. Tak lama kemudian jenderal datang bersama pasukannya. Meskipun dia telah menaklukkan alien, tapi tangan kirinya juga putus. Saat melihat ke bawah, dia tidak ingin hal buruk terus terjadi. Lalu beritahu prajuritnya untuk segera keluar. Pindahkan alien yang sedang sekarat. Sebelum alien ini mati, dia memperlihatkan semuanya pada Anna. Jenderal mulai menyerangnya. Melihat situasi ini, dia menjadi sangat marah. Di bawah pengaruhnya, alien itu kembali hidup. Lalu alien itu terbang ke udara dan membunuh 3 tentara. Di saat Anna berpikir bahwa dia juga akan mati, alien perlahan mendekatinya. Dia mencium aromanya, dan setelah itu dia kembali ke tubuhnya. Dalam sekejap dia menjadi sehat kembali. Tapi setelah berpikir bahwa alien akan keluar lagi dari mulutnya, dia menembak dirinya sendiri. Setelah kembali ke rumah, dia mengadopsi seorang anak dan menjalani kehidupan yang damai. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.